Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Teman Bercerita. Cerita kali ini membawa kita ke tahun 1970-an di sebuah kota pesisir di Jawa Timur. Saat itu kehidupan orang-orang Tionghoa di Indonesia masih dibayangi tekanan politik dan ekonomi. Tapi di balik tekanan itu, ada satu keluarga kaya raya yang tidak pernah jatuh miskin, bahkan ketika bisnis lain bangkrut. Itulah keluarga Joa, pemilik toko emas, penggilingan padi, dan peternakan babi terbesar di wilayah tersebut. Tapi kekayaan mereka bukan berasal dari kerja keras, melainkan dari sebuah perjanjian kuno yang meminta lebih dari sekedar nyawa. Keluarga Joa Lim Hong tinggal di rumah besar 2 lantai di pusat pecinan kota Pasiran. Rumah bergaya kolonial dengan altar leluhur di ruang utama dan patung topekong besar di tengah rumah. Joa Lim Hong punya 3 anak dan 1 istri yang sakit-sakitan, namun bisnisnya terus maju pesat. Dalam semalam, ia bisa membuka 3 toko emas sekaligus, padahal tidak jelas dari mana modalnya. Warga sekitar sering bertanya-tanya, kok bisa ya Pak Joa terus untung, padahal tetangga-tetangganya bangkrut? Seorang pekerja malam bahkan pernah melihat Joa keluar jam 2 pagi ke hutan bambu, membawa ayam hitam dan kendi tanah liat. Salah satu anak Joa, yaitu Lani, sering mendengar suara orang menangis dari lantai bawah rumah. Padahal ruang bawah tanah itu selalu terkunci. Lani pernah mencoba mengintip dan melihat lantai berlumuran darah dengan dupa besar menyala sendiri. Tapi saat ditanya, Pak Joa hanya berkata, "Itu tempat persembahan leluhur, tidak boleh kamu sentuh." Istri Pak Joa, yaitu Nyonya Lin, semakin hari semakin pucat. Ia sering berbicara sendiri dalam bahasa Mandarin dan selalu ketakutan melihat bayangan di cermin. Suatu malam, Lani mendengar ibunya berteriak, "Dia datang lagi, aku belum siap ditukar." Ritual pesugihan yang dilakukan Pak Joa berasal dari aliran kuno Tiongkok yang disebut Senhuo atau perjanjian api roh. Ia membuat perjanjian dengan makhluk penjaga emas bawah tanah, yaitu sang leluhur hitam yang akan memberinya kekayaan. Asalkan setiap 7 tahun sekali, ia menyerahkan 1 tumbal dari darah keturunan. Tumbal pertama telah diambil, yaitu adik iparnya. Kemudian tumbal kedua, keponakannya yang cacat. Dan tumbal ketiga seharusnya adalah istrinya sendiri. Tapi sang istri menolak. Ia mengurung diri, dan sejak itu selalu sakit. Pak Joa tidak menyerahkan tumbal ketiga. Dan dari sinilah kutukan dimulai. Pada tahun 1977, 7 tahun setelah tumbal berakhir, api altar di rumah Pak Joa tidak bisa dipadamkan. Dupa membakar sendiri. Kucing-kucing di sekitar rumah mati dalam posisi kepala berputar. Lani mulai melihat makhluk tinggi dengan wajah merah darah berdiri di lorong rumah, mengenakan pakaian pendeta Tionghoa, membawa kendi, dan memukul lonceng. Sang penjaga toko emas Pak Joa mendadak buta setelah melihat ada tangan keluar dari peti emas. Bahkan pegawai pabrik penggilingan mulai kerasukan dan menyebut nama-nama arwah dalam bahasa Mandarin kuno. Pak Joa akhirnya sadar bahwa tumbal ketiga telah gagal diberikan. Ia mulai panik dan meminta bantuan dukun lokal serta biksu dari Semarang. Tapi semuanya gagal. Dupa tidak mempan. Air suci menguap sendiri. Altar keluarga retak, dan dari retakannya mengalir darah hitam. Akhirnya Pak Joa memutuskan untuk menyerahkan anak bungsunya, yaitu Lani, sebagai tumbal pengganti. Tapi saat malam ritual tiba, Lani berhasil kabur ke rumah seorang dukun Jawa bernama Mbah Rubiah yang tinggal di lereng bukit. Mbah Rubiah melakukan ruatan leluhur silang etnis, menyatukan doa-doa leluhur Jawa dan Tionghoa.
Di tengah ritual, makhluk penjaga pesugihan muncul. Sangat tinggi, berpakaian seperti panglima Tiongkok kuno, namun wajahnya berbalik ke belakang. Ia meminta tubuh Lani sebagai hak terakhir. Tapi Mbak Rubiah menjebaknya ke dalam kendi pusaka. Namun sebelum ditutup, makhluk itu berkata, "Kalau bukan anakmu, maka kau yang kutagih." Beberapa jam setelah ritual, Pak Joa ditemukan meninggal, terbakar hangus di bawah altar rumah dengan mata terbuka dan tangan masih menggenggam uang emas. Setelah kematian Pak Joa, rumah itu sekarang kosong. Bisnisnya runtuh, toko emas dijual, dan semua anaknya pindah kota. Tapi setiap malam Jumat Legi, warga sekitar mengaku mendengar suara. Dupa yang terbakar sendiri, teriakan dalam bahasa Mandarin, tawa anak kecil dari ruang bawah tanah. Pernah ada keluarga baru yang menempati rumah tersebut. Tapi 3 bulan kemudian, anak mereka hilang secara misterius. Di lantai bawah, ditemukan kendi tua yang retak dan secarik tulisan, "Belum lunas." Itulah kisah tumbal terakhir keluarga Joa. Pesugihan bukan sekedar soal harta. Ia tentang perjanjian dan harga yang harus dibayar. Di tanah Jawa yang penuh campuran budaya, pesugihan bisa berasal dari mana saja. Jawa, Sunda, bahkan dari daratan Tiongkok. Dan satu hal yang harus diingat, arwah leluhur mungkin bisa memberi perlindungan. Tapi kalau yang datang adalah penjaga kekayaan, ia tidak pernah datang tanpa menagih. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan teman bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.